Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Padiana Priyanti, NIM 22201807. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan badan. Pajak penghasilan badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan, di mana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun, termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Subjek dan objek pajak. A. Subjek pajak badan. Subjek pajak badan adalah setiap badan usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak, baik dalam periode bulanan maupun tahunan, dan disetor ke kas negara berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP, yang termasuk dalam pengertian badan adalah sebagai berikut: perseorangan terbatas atau PT, perseorangan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masyarakat, organisasi sosial politik, organisasi lainnya dengan nama dan bentuk apapun, lembaga dan bentuk badan lainnya, kontrak investasi kolektif atau KIK, bentuk usaha tetap. B. Objek PPh badan. Objek PPh badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan. Bagi subjek badan dalam negeri yang menjadi objek PPh adalah semua penghasilan baik dari dalam maupun dari luar negeri, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh, yang meliputi hadiah dari kegiatan dan penghargaan, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta selain tanah dan bangunan, penerimaan kecuali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, bunga, termasuk premi, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang, dividen, royalti atau imbalan atas penggunaan hak, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan, peraturan pemerintah, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap, iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan dari usaha berbasis syariah, surplus Bank Indonesia. Jenis pajak penghasilan badan secara umum ada 2 jenis pajak yang harus dibayar dan dilaporkan oleh wajib pajak badan, yaitu pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Kedua pajak badan tersebut terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Berikut penjelasannya. 1. Pajak penghasilan atau PPh. Terdiri dari A. Pajak penghasilan pasal 21. PPh pasal 21 mengatur tentang pemotongan dari hasil pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh sebagai wajib pajak atau karyawan Anda dan harus dibayar setiap bulannya. B. Pajak penghasilan pasal 22. PPh pasal 22 mengatur atas pemungutan pajak dari wajib pajak yang dibebankan pada badan usaha tertentu karena melakukan aktivitas perdagangan terkait dengan ekspor, impor, maupun reimpor. C. Pajak penghasilan pasal 23. PPh pasal 23 mengatur atas pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemungutan pajak dari wajib pajak ketika terjadi transaksi yang merujuk pada transaksi dividen atau pembagian keuntungan saham, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan sewa, dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan aset selain tanah dan transfer bangunan atau jasa. D. Penghasilan pasal 25. PPh pasal 25 mengatur atas angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT PPh dikurangi PPh yang telah dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri dan boleh dikreditkan. E. Pajak penghasilan pasal 26. PPh pasal 26 mengatur
pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima pada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. F. Pajak penghasilan pasal 29. PPh pasal 29 mengatur atas jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam 1 tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain serta telah disetorkan. G. Pajak penghasilan pasal 15. PPh pasal 15 mengatur atas laporan pajak yang berhubungan dengan norma perhitungan khusus untuk golongan wajib pajak tertentu, termasuk wajib pajak badan yang bergerak pada sektor pelayanan atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, pengeboran minyak, gas dan geothermal, perusahaan dagang asing, dan perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan serahguna. H. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 berkaitan dengan pajak yang dipungut dari penghasilan yang dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lain serta transaksi lain sebagaimana diatur dalam peraturan yang ditetapkan. 2. Pajak pertambahan nilai atau PPN. A. Pajak pertambahan nilai. PPN merupakan pajak yang dibebankan untuk transaksi atas barang kena pajak atau BPK dan jasa kena pajak atau JKP. B. Pajak penjualan barang mewah. Pajak penjualan barang mewah merupakan pajak yang dikenakan atas barang atau produk yang dianggap bukan sebagai barang kebutuhan pokok. Peraturan tentang pajak penghasilan badan. Ada beberapa peraturan yang berlaku mengenai pajak badan, antara lain 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan badan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Selanjutnya, tarif PPh badan. Pertama, badan usaha yang memiliki pendapatan bruto sampai dengan 4,8 miliar per tahun atau sering disebut usaha mikro kecil dan menengah UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dikenakan tarif pajak PPh final yaitu PPh pasal 4 ayat 2 dengan perhitungan pajak 0,5% dikalikan dengan seluruh pendapatan bruto dari hasil usaha. Yang kedua, badan usaha yang memiliki pendapatan bruto lebih dari 50 miliar per tahun, PPh badan dikenakan tarif pajak tunggal 25% dikalikan dengan laba bersih sebelum pajak. Laba bersih sebelum pajak didapatkan dari laba kotor dikurangi dengan biaya-biaya usaha yang diperbolehkan secara fiskal. 3. Badan usaha yang memiliki pendapatan bruto antara 4,8 miliar sampai 50 miliar sesuai pasal 31E Undang-Undang PPh, badan usaha tersebut dikenakan 2 tarif, yaitu 1. Tarif 12,5% untuk PPh yang mendapatkan fasilitas atau pendapatan bruto sampai dengan 4,8 miliar dan 2. Tarif PPh 25% untuk PPh yang tidak mendapatkan fasilitas pendapatan bruto 4,8 miliar sampai 50 miliar. Baiklah, di sini ada contoh. Tuan Agus memiliki usaha kecil sebagai pedagang baju dengan omset sebulan 15 juta. Dia memenuhi syarat untuk menggunakan PPh 23 tahun 2018. Jadi perhitungannya, untuk omset Juli 2018 yang disetorkan Agustus 0,5% dikali 15 juta sama dengan 75.000. Jika 15 juta merupakan omset Juni yang akan dibayar Juli ini, maka perhitungannya masih menggunakan tarif 1% dikali 15 juta sama dengan 150 juta. Tuan Agus bisa memanfaatkan tarif
0,5% itu hingga 7 tahun. Setelah itu, dia wajib membuat pembukuan dan menggunakan wajib pajak normal. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.